Oke, kita lanjut ke unit 5 ya. Kali ini kita bakalan bahas tentang konsep non-visi lagi gitu ya, sebagai reminder. Dan kita juga bakalan lakuin gitu ya, sedikit implementasi tentang konsep non-visi ini. Nantinya kita bakalan bahas tentang migration, terus migration itu nanti bakalan dihubungin ke entitas modelnya. Terus kita bakalan atur di controllernya gitu ya. Dan pada akhirnya nanti kita akan mengarah juga ke view-nya. Tapi karena ini API, jadi kita tuh nggak bakalan atur untuk tampilan situsnya gitu ya. Jadi kita bakalan atur buat handler dari method post-nya gitu. Ya, kita reminder lagi apa itu konsep MVC. Nah, kita reminder lagi. Oke, saya lupa belum share screen. Oke, share screen dulu. Sip. Nah, di sini seperti yang kita bahas di sebelumnya gitu ya. Kita kan udah memahami nih, kita sebagai user gitu ya. Dan kita sebagai user, itu kita ketika melakukan request, itu bakalan diatur sama si controller ini. Nah, ketika si controller ini udah nerima gitu ya permintaan dari kita, dia tuh bakalan terhubung sama si model ini. Di mana nanti di controller ini dilakuin beberapa proses dan manipulasi, terus nanti bakal terhubung dengan model, dan model ini bakalan terhubung ke database-nya itu. Ketika nanti prosesnya udah selesai, dia itu bakalan kasih data ke view ini gitu. Dan nanti dari view ini dia bakalan kasih lihat ke kita gitu responsnya. Dan karena konteksnya ini API, jadi responsnya ini nanti bakalan dalam bentuk data, kayak itu XML atau JSON gitu ya. Dan walaupun pada konteks ini kita bakalan pakai JSON nanti. Nah, jadi pada intinya adalah kita sebagai user, kita ngelakuin request, terus request itu dihandle sama controller, controller terhubung dengan model, terus nanti controller akan kasih return-nya gitu ya, hasilnya ke view ini, dan view ini kasih responsnya ke kita gitu sebagai user. Pada intinya kayak gitu. Oke, kita langsung lanjut ke codingan ya, supaya nggak apa namanya, nggak terlalu bertele-tele. Dan di sini tadi saya sebenarnya udah record, tapi karena saya lupa share screen, jadi saya ulang. Dan di sini kita hapus dulu share controllernya yang tadi. Nah, di sini kita itu kan pengen kita pengen gitu ya, supaya kita tuh mempraktikkan konsep visi ini. Dan mungkin kita bahas dulu dari tabelnya itu ya, bagi yang mau tahu tabel dalam database. Nah, tabel ini misalnya kita punya database sosial media nih. Nah, di tabelnya itu pasti kan kayak ada user, ada foto, ada postingan gitu kan. Nah, nanti si masing-masing tabel ini itu akan diwakilkan dengan satu entitas yang kita sebut sebagai model gitu. Jadi nanti ada model untuk user, untuk foto, untuk postingan gitu. Sebagai contoh tuh kayak gitu gitu ya. Di mana nanti di Laravel itu ada yang namanya migration ya. Migration itu ketika kita bikin suatu struktur-struktur, nah kita bikin struktur-struktur kayak gini nanti dia tuh ngebikin tabel gitu secara otomatis. Oke, kita langsung bahas lagi tentang migration. Jadi migration itu eh kayak gini. Kayak kita bikin skema gini nih. Skema itu kayak penjabaran gini lah. Jadi kita kasih nama table and users. Nanti kita itu kasih kolom kayak name, email, terus verified add-nya kapan sama passwordnya gitu ya. Nah di sini nih ini deklarasi intinya gitu, struktur tabelnya gitu ya. Secara default seperti ini, di mana untuk remember token ini nanti berguna ketika kita pengen ngebangun
fitur lupa password gitu ya, atau kita butuh otorisasi dan nanti akan gunakan itu, tapi di tutorial ini kita nggak akan pakai itu karena itu bukan poinnya gitu ya. Ya kita yang penting asal jadi dulu supaya nggak terlalu memusingkan ya. Nah di sini kita kasih timestamps. Timestamps ini kayak kapan terakhir kali satu baris data itu dibuat dan diubah gitu. Di timestamp akan terkait dengan itu. Nah di sini ini migration-nya ya. Dan migration ini nanti kan ketika dijalankan dia akan jadi tabel. Nah tabel itu nanti akan diwakilkan oleh model. Nah ini adalah model bawaan untuk user. Kita bisa buka di app, models, dan user gitu ya. Di sini. Nah, nanti di fillable-nya kita kasih name, email, sama password gitu ya. Dan jadi hidden-nya itu ada ini. Yang artinya bahwa kita dari modelnya itu yang bisa kita isi cuma name, email, sama password gitu ya. Dan yang ini kita sembunyiin. Jadi meskipun dia bisa diisi, tapi dia tuh nggak bisa di-get gitu loh. Dia nggak bisa diambil datanya, dan itu akan meningkatkan keamanan. Terus terakhir nanti kita juga deklarasikan function ketika kita mau ngatur relasi. Cuma di tutorial ini mungkin kita belum bahas itu ya supaya nanti kita nggak terlalu panjang gitu penjelasannya, dan kita langsung aja karena di sini modelnya udah jadi kita langsung pengen gitu ya buat controllernya. Kita buat PHP application based controller. Misalnya kita kasih nama itu user controller ya, user controller. Gimana ya nanti si user controller ini dia akan ngatur gitu tentang validasi, pengolahan dan manipulasi tentang kebutuhan si usernya itu untuk untuk autentikasi gitu misalnya ya. Oke, kita coba. Nah, di sini kita udah buat, sudah tutup dulu. Untuk buka si controller ini, kita bisa buka di app, terus HTTP ya, si controller. Nah, di sini kita udah muncul langsung si user controller ini. Dari kita buat gitu ya. User controller, kita buka. Nah, untuk awal dia masih kosong. Terus nanti ketika kita itu pengen ngatur interaksi ketika user itu terhubung dengan suatu rute, itu bisa atur di sini roots, terus kita atur web.php. Yang walaupun ya perlu diingat ketika kita pengen buat API itu sebetulnya bukan kita atur di sini, dan nanti kita bikin directory baru. Cuma untuk lebih sederhananya aja gitu ya sebagai konseptual, dan di sini pakai web.php nggak apa-apa. Nah, jadi nanti kan di sini kan ada nih, ini URI-nya nih, ini path-nya gitu ya. Nah, di sini nanti kita atur ketika dia ngebuka ini, dia tuh bakalan ada interaksi apa gitu. Pada intinya kayak gitu. Nah, kita di sini misalnya group post login. Nah, jadi eh, kita itu instansiasi method post dari kelas root, yang artinya bahwa ini terkait dengan apa yang akan terjadi ketika si user itu melakukan permintaan post ke server gitu ya, atau ke situsnya itu gitu. Nah, ini adalah path-nya. Nanti kita slash login generate testing app.dev slash login gitu ya. Nah, di sini ini kan actionnya nih. Nah, actionnya ini nanti kita arahin ke kelas user controller ini. Dengan controller. Nah, caranya kayak gini. Jadi dia bakal instansiasi dari kelas user controller dengan function apa gitu. Kalau kita di sini bakal kasih nama login handler ya. Handler. Terus kita instansiasi kelas request dalam bentuk request. Ya, sip. Oke, jadi kita ambil dari class request, kita taruh di variabel dengan nama request artinya kecil gitu ya. Ini instansiasi, kita sebut sebagai instansiasi. Nah, di sini berarti karena di sini nama function ada login handler, maka di sini kita isi login handler. Nah,
Di sini ketika kita itu masuk ke sini, maka function ini akan dipanggil gitu. Pada intinya kayak gitu. Terus di sini, soalnya kita pengen yang bikin sederhana banget gitu ya. Kita pengen biar nanti yang jadi return itu ininya data yang dikirimkan gitu. Jadi return request all. Jadi apapun yang kita kirimkan ke server nanti bakalan tampil gitu ya. Nanti bakalan tampil. Pada intinya kayak gitu. Sekarang kita contohkan gimana jadinya kalau misalnya kita itu eh, kirim data ke halaman yang dia tuh nggak ada gitu ya. Misalnya tidak tidak slash login. Dan misalnya kita lakuin post kayak gini, kita cek, oke, agak lama ya mungkin kita cek. Nah, ketika kita itu secara default gitu ya, ketika kita secara default kirim post gitu ya ke Laravel sebagai bentuk keamanan itu, dia bakal ngasih return page expired gitu. Yang berarti bahwa kita tuh seharusnya di body ini kita masukin token. Di sini harusnya kita masukin token, key-nya itu underscore token, terus nanti di sini kita kasih tokennya gitu ya. Itu untuk cara pertama. Dan untuk cara yang kedua kita bisa bypass. Dan itu akan kita bahas di video selanjutnya ya, supaya nanti pemahamannya bisa per unit-unit dan nggak pusing gitu. Jadi untuk mengulangi pemahaman yang belum dipahami lebih mudah. Sekarang kita bandingkan deh. Misalnya apa sih bedanya ketika kita post halaman yang ada dan nggak ada gitu ya. Nah, kalau kayak ini kan dia kan jelas nggak ada kan halaman ini. Karena kita nggak buat ya. Di sini kita nggak buat. Jadi harusnya di sini dia kasih 404 gitu, not found. Dan ketika kita post ke login, itu udah ada dia. Cuma expired karena kita nggak kasih token gitu ya. Sebenarnya ada beberapa cara dan yang akan kita bahas di sini adalah kita kasih token dan kita bypass gitu. Dan seperti yang saya katakan tadi, eh, kita akan bahas di video selanjutnya ya, supaya pemahamannya lebih sederhana dan lebih kebagi-bagi gitu. Oke, saya rasa cukup sekian dan untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa di email ke support@nusania.com. Nah, wah, baik. Nah, misalnya support@nusania.com ya. Misalnya kita pengen ke ini, misalnya ketika pengen tanya gitu ya, pengen tanya bisa email ke email ini akan saya jawab. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa.